Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Selamat bertemu kembali dengan saya Lutfi Farizal. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan kita masih bisa belajar atau mengikuti pelajaran dengan baik ya. Amin. Oke, baik, sebelum mulai materi kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin, selesai. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar materi baru, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat ini untuk yang kemarin SMP sudah mendapat kurikulum 2013, kemungkinan sudah pernah menemui. Sehingga sebetulnya materi ini tidak terlalu sulit. Baik, untuk yang pertama, pada persamaan kuadrat, kita akan mengenal tentang bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a ini, koefisien dari x kuadrat, dan b, koefisien dari x, c merupakan konstanta. Itu ya. Dan bentuk umum ini bisa berubah-ubah, maksudnya bentuk di soal bisa berbeda, namun nanti pada akhirnya akan kita bawa ke bentuk umum ini. Yang selanjutnya, ya, tentang contoh soal dari bentuk umum tadi. Yang pertama, kita tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang tertera di soal. Yang pertama, 2x kuadrat min x min 2. Maka kita dapatkan A-nya itu 2, B-nya itu negatif 1, C-nya itu negatif 2. Ya, dari sini lebih mudah ya. A-nya 2, B-nya negatif 1, C-nya negatif 2. Ntar saya ya, ternyata videonya lupa ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, nomor 2. Nomor 2 ada bentuk negatif x kuadrat tambah 2x tambah 4 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 1. Maka bentuk ini akan kita bawa ke bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, berarti kita ubah dulu bentuk negatif x kuadrat tambah 2x tambah 4 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 1. Kita pindahkan ya yang di sebelah kanan ke sebelah kiri. Ya, jadinya negatif x kuadrat dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 ditambah 1. Kemudian ini jadinya negatif 1 dikurangi 3, x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. 4 tambah 1, 5 ya. Nah, maka kita dapatkan bentuk akhirnya negatif 4x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama dengan 0. Maka ini sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat dengan a-nya negatif 4, b-nya itu 2, c-nya itu negatif 5. C-nya itu 5. Gitu ya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita mencari nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, nilai-nilai variabel itu disebut akar-akar persamaan kuadrat. Jadi nanti kalau dalam soal ditanyakan akar-akar persamaan kuadrat, nanti sama saja mencari nilai-nilai dari variabel itu, entah itu dari x, y, z. Ya.
Selanjutnya, nah, langkah yang pertama adalah cara memfaktorkan. Untuk memfaktorkan ada dua jenis. Yang pertama jenis AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Maka untuk jenis AX kuadrat plus BX sama dengan 0, ini ya kita bawa X-nya itu, jadi kita buat menjadi sifat distributif ya, ke sini. Jadi X-nya boleh dibilang ini menjadi keluar, ibaratnya kayak gitu. X-nya itu keluar. Nah, berarti tinggal AX plus B. X kali AX plus B. Maka, karena X-nya ini tidak mengandung konstanta apapun dan koefisiennya hanya 1, maka X-nya 0. Terus AX plus B juga 0. Kenapa? Biar sama dengan 0 ya. Terus carilah nilai X dari persamaan kuadrat. Berikut. 2X kuadrat plus 4X sama dengan 0. 2X kuadrat plus 4X sama dengan 0. Maka X-nya itu 2. Ini kan berarti X-nya yang keluar ya. X-nya yang keluar berarti tinggal 2X. 2X kuadrat bagi X, 2X. 4X bagi X, 4. Sama dengan 0. Maka X-nya kan sendirian tadi. X-nya sama dengan 0, 2X plus 4-nya sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 4, X-nya negatif 2. Maka kita dapat dua nilai X, yaitu X-nya 0 dan X-nya negatif 2. Ya, saya kira ini mudah. Selanjutnya, ada pemfaktoran yang kedua, yaitu pemfaktoran jenis AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Nah, kalau nilai A-nya 1, kita hanya menggunakan satu cara, yaitu mencari dua angka yang jika ditambahkan menghasilkan B, dan jika dikalikan menghasilkan C. Bagaimana caranya? Misal di sini, ada X kuadrat min 5X plus 6. Ya, X kuadrat min 5X plus 6. Sama dengan 0. Maka kita dapatkan A-nya kan 1. B-nya negatif 5, C-nya 6. Nah, cari dua angka yang jika ditambah menghasilkan B-nya itu negatif 5. Dan jika dikalikan menghasilkan C-nya itu 6. Maka dua angka tersebut berapa? Yang dijumlah hasilnya 5, yang dikalikan hasilnya 6. Maka angka tersebut adalah negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 dan negatif 3 dijumlahkan, jadi hasilnya negatif 5. Negatif 2 dikalikan negatif 3, hasilnya 6. Sehingga kita bentuk jadi seperti ini. X min 2, X min 3. Ya, tekan min 2 dan min 3. Maka X min 2-nya sama dengan 0, karena di sini kan sama dengan 0. Sama dengan 0, maka X-nya 2. Kalau X min 3 sama dengan 0, X-nya 3. Gitu ya. Selanjutnya, kalau misalkan kita punya A tidak sama dengan 1, maka dapat dicari gini. Kita harus cari A kali C-nya dulu, dan cari B-nya. A kali C, A-nya misal dari soal itu 2. Di sini kan soalnya sudah ada. 2X kuadrat tambah 7 tambah 6. Maka kita cari A-nya itu 2, B-nya 7, C-nya 6. A kali C berarti 2 kali 6, 12. B-nya 7. Maka kita cari bilangan yang dikalikan menghasilkan AC. Dan dijumlah hasilnya B. Berarti yang dikalikan 12, yang dijumlah hasilnya 7. Berarti bilangan berapa? 3 dan 4. Maka kita dapat tulis P-nya 3 dan Q-nya 4. Begitu ya. Selanjutnya, setelah kita cari P dan Q, P dan Q kan sudah ketemu. Maka kita masukkan ke rumus ini. 1/A kali AX plus P, AX plus Q. Nah, 1/A berarti A-nya kan tadi 2. A2 dimasukkan, 2X plus P. P-nya tadi 3. 2X plus Q. Q-nya kan tadi 4. Nah, tulis. Nah, setelah itu,
kita bisa keluarkan 2x plus 4-nya. Kan ini bisa sama-sama di apa namanya? FPB ya. FPB dari 2 dan 4 kan 2. 2 keluar, maka tinggal x plus 4. 2 sudah keluar kan, tinggal dicoret dengan yang setengah. Jadi 2 tinggal dibagi dengan setengah. Dikali, maaf. 2 dikali setengah, maka habiskan tinggal 1. Tinggal 1, maka tinggal 2x plus 3 kali x plus 2 sama dengan 0. 2x plus 3-nya sama dengan 0, maka x-nya negatif 3/2. Kemudian 2x plus 2-nya 0, maka x-nya negatif 2. Maka akar-akar persamaan kuadratnya negatif 3/2 dan atau x-nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kita lanjut ke yang cara yang kedua, yaitu dengan rumus ABC. Jadi, tadi kan kita sudah mengetahui untuk menentukan penyelesaiannya dengan menentukan terlebih dahulu mana A, mana B, dan mana C-nya. Setelah itu, nah kita kalau misalkan sudah paham menentukan ABC-nya, maka untuk menyelesaikan dengan rumus ABC mudah. Rumusnya yaitu negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, ini diingat-ingat ya. Lalu selanjutnya ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, tentukan penyelesaian persamaan dari 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Kita tentukan ABC-nya. A-nya 2, B-nya 5, C-nya negatif 12. Maka kita masukkan ke rumus, jadinya negatif B. Min B berarti kan negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2 dikali negatif 12. C-nya negatif 12. Dibagi 2 kali A, 2 kali 2. Udah ya, lalu diselesaikan, maka kita dapatkan X1-nya itu 2/3, X2-nya negatif 4. Ya, ini bisa dicoba karena cenderung mudah. Selanjutnya, ya, silakan jangan lupa mengerjakan lembar kerja siswa di halaman terakhir modul. Sekian penjelasan dari materi persamaan kuadrat. Silakan dipelajari lagi, tetap semangat belajar. Kemudian kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.